got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi bab 1 dengan judul Hal yang baik bagi tubuh. Poin A, mengidentifikasi karakteristik teks prosedur. Poin 1, memahami isi teks prosedur. Teks prosedur memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis teks lainnya. Berikut ada beberapa karakteristik utama teks prosedur. Yang pertama, tujuan instruksi. Teks prosedur bertujuan memberikan panduan langkah-langkah demi langkah tentang bagaimana melakukan sesuatu, tindakan, atau proses tertentu. Ini dapat berupa instruksi, penggunaan perangkat, cara melakukan pekerjaan, atau mengatasi masalah. Yang kedua, struktur berurutan. Teks prosedur disusun dalam urutan yang logis. Setiap langkah dijelaskan secara berurutan dari awal hingga akhir, sehingga membaca dapat mengikuti instruksi dengan mudah. Yang ketiga, penggunaan bahasa jelas. Bahasa yang digunakan dalam teks prosedur harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Penggunaan istilah atau frasa teknis harus didefinisikan jika diperlukan. Yang keempat, daftar bahan atau alat. Biasanya teks prosedur akan mencantumkan daftar bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ini membantu pembaca mempersiapkan semua yang diperlukan sebelum memulai. Yang kelima, langkah-langkah tindakan. Teks prosedur akan mencantumkan langkah-langkah tindakan yang harus diikuti. Langkah-langkah ini harus spesifik dan tidak ambigu. Selanjutnya, ilustrasi atau gambar. Gambar, diagram, atau ilustrasi sering digunakan dalam teks prosedur untuk membantu pemahaman mereka dengan memperjelas instruksi yang diberikan. Selanjutnya, daftar pengecualian. Kadang-kadang, teks prosedur akan mencantumkan daftar pengecualian atau masalah umum yang mungkin muncul selama pelaksanaan tugas. Ini membantu pembaca untuk mengatasi masalah potensial. Kesimpulannya, teks prosedur ini biasanya diakhiri dengan kesimpulan ringkasan yang mengulang langkah-langkah kunci atau memberikan pandangan singkat tentang hasil yang diharapkan. Nomor urut atau bullet points. Untuk mempermudah pembacaan, teks prosedur sering menggunakan nomor urut atau bullet points untuk mengidentifikasi setiap langkah. Selanjutnya, konsistensi. Teks prosedur harus konsisten dalam gaya dan format, sehingga membaca dengan mudah dengan mengikuti instruksinya. Poin kedua yaitu mengidentifikasi teks prosedur grafis dan menganalisis isi kualitas penyajian informasi dalam infografik. Teks prosedur grafis juga dikenal sebagai infografik prosedur, adalah jenis infografis yang digunakan untuk memberikan instruksi atau panduan langkah demi langkah dalam bentuk visual. Berikut ada beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas penyajian informasi dalam infografik prosedur. Yang pertama, ketepatan visualisasi. Infografik harus mampu secara akurat merepresentasikan langkah-langkah atau prosedur yang dijelaskan. Setiap elemen visual harus sesuai dengan langkah yang dimaksud. 2. Keterbacaan dan kepahaman. Infografik harus mudah dibaca, dipahami oleh target audiens. Penggunaan huruf yang cukup besar dan jelas, serta ikon atau gambar yang relevan dapat meningkatkan keterbacaan. Ketiga, urutan logis. Infografik harus mengikuti urutan langkah yang logis, sama seperti dalam teks prosedur. Pembaca harus dapat mengikuti langkah-langkah ini tanpa kebingungan. Keempat, penggunaan warna yang relevan. Penggunaan warna yang tepat dapat membantu membedakan langkah-langkah atau bagian-bagian yang berbeda dalam infografik. Namun, perlu diperhatikan bahwa warna tidak boleh mengganggu keterbacaan atau mengaburkan pesan. Selanjutnya, ikon dan grafis. Ikon atau grafis yang digunakan harus relevan dengan instruksi yang diberikan. Mereka harus memperjelas konsep atau tindakan yang dijelaskan. Selanjutnya, sederhana dan tidak berlebihan. Infografik harus sederhana dan tidak berlebihan dalam penggunaan elemen visual. Terlalu banyak detail atau dekorasi visual dapat mengganggu pesan utama. Selanjutnya, penggunaan tanda panah dan alur visual. Penggunaan tanda panah atau alur visual yang menghubungkan langkah-langkah dapat membantu pembaca mengikuti urutan dengan lebih baik.
Selanjutnya, keseragaman visual. Infografik harus memiliki keseragaman visual dalam hal ukuran, jenis font, dan gaya grafis. Ini menciptakan tampilan yang bersih dan mudah diikuti. Selanjutnya, keterangan atau label yang jelas. Jika diperlukan, infografis harus mencakup keterangan atau label yang jelas untuk menggambarkan elemen-elemen visual yang mungkin ambigu. Selanjutnya, kesesuaian dengan tujuan. Infografik harus dirancang dengan mempertimbangkan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Apakah itu untuk memberikan instruksi, mengedukasi, atau menginformasikan. Desain harus sesuai dengan maksudnya. Poin yang ketiga yaitu mengidentifikasi kata-kata fokus. Kata-kata fokus adalah kata-kata yang mengandung makna utama atau pesan inti dalam sebuah teks atau pernyataan. Mereka biasanya adalah kata-kata yang paling penting atau relevan dalam konteks tertentu. Pengidentifikasian kata-kata fokus dapat membantu Anda memahami pesan inti suatu teks atau berfokus pada informasi yang paling penting. Beberapa contoh kata-kata fokus meliputi: yang pertama, utama, kata yang paling penting dalam suatu konteks. Yang kedua, kunci, kata-kata yang membuka pintu pemahaman terhadap topik atau masalah tertentu. Yang ketiga, inti, kata-kata yang merupakan esensi atau inti dari suatu teks atau gagasan. Yang keempat, sentral, kata-kata yang berfungsi sebagai pusat perhatian atau fokus dari suatu topik atau pembahasan. Yang kelima, pokok, kata-kata yang paling relevan atau utama dalam suatu diskusi atau tulisan. Yang keenam, kata-kata yang menggambarkan topik atau tema yang dibahas dalam suatu teks. Yang ketujuh, ide sentral, kata-kata yang mengungkapkan ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kedelapan, sorotan, kata-kata yang ditekankan atau diprioritaskan dalam suatu teks atau presentasi. Selanjutnya yaitu garis kedua yaitu poin B, mengidentifikasi tujuan ragam teks prosedur. Poin yang pertama yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Untuk menyimpulkan isi teks prosedur, Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, baca teks secara keseluruhan. Mulailah membaca seluruh teks prosedur dengan cermat. Cobalah memahami tujuan utama dari prosedur tersebut. Yang kedua, identifikasi langkah-langkah utama. Cari langkah-langkah utama atau tindakan yang harus diikuti dalam urutan yang benar. Biasanya ini akan tercantum dalam teks sebagai langkah-langkah berurutan. Yang ketiga, catat informasi penting. Jika ada daftar bahan atau alat yang diperlukan, pastikan untuk mencatatnya. Juga catat informasi seperti waktu yang dibutuhkan atau peringatan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang keempat, jelaskan tujuan. Identifikasi tujuan atau hasil yang diharapkan dari menjalankan prosedur ini. Ini akan membantu Anda memahami mengapa prosedur tersebut diperlukan. Kelima, ringkas dengan kalimat sederhana. Buat ringkasan teks prosedur dengan menggunakan kalimat sederhana dan jelas. Cobalah untuk menyusunnya dalam beberapa kalimat yang mencakup langkah-langkah utama dan tujuan. Selanjutnya, periksa kembali. Pastikan ringkasan Anda mencerminkan dengan akurat informasi dalam teks prosedur. Pastikan tidak ada langkah yang terlewat. Selanjutnya, sesuaikan gaya ringkasan. Sesuaikan gaya ringkasan dengan kebutuhan Anda. Anda dapat membuatnya sejelas mungkin atau hanya mencantumkan poin-poin kunci. Selanjutnya, jelaskan poin-poin penting. Jika perlu, berikan penjelasan singkat tentang poin-poin penting dalam prosedur. Selanjutnya, contoh tambahan atau opsional. Jika diperlukan, Anda dapat menambahkan contoh atau ilustrasi yang memperjelas ringkasan Anda. Poin kelima yaitu mengenali tujuan teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur adalah memberikan panduan langkah demi langkah yang jelas tentang cara melakukan suatu tugas, pekerjaan, atau aktivitas tertentu. Tujuan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, mengajarkan atau mendidik. Nah, teks prosedur sering digunakan untuk mendidik pembaca atau pengguna tentang cara melakukan sesuatu yang mungkin tidak mereka ketahui sebelumnya. Ini bisa berupa panduan penggunaan perangkat, proses manufaktur, atau tugas lainnya. Yang kedua, memberikan instruksi. Salah satu tujuan utama teks prosedur adalah memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur. Ini memungkinkan seseorang untuk mengikuti langkah-langkah yang diberikan dengan benar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Teks prosedur digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas atau proses. Dengan mengikuti prosedur yang benar, seseorang dapat menghindari kesalahan, menghemat waktu, dan menghasilkan hasil yang konsisten.
Selanjutnya, mengatasi masalah atau situasi tertentu. Teks prosedur dapat digunakan untuk memberikan panduan tentang cara mengatasi masalah atau situasi tertentu. Ini dapat mencakup tingkatan darurat, perbaikan, atau penanganan masalah teknis lainnya. Selanjutnya, memastikan keselamatan. Dalam beberapa kasus, teks prosedur bertujuan untuk memastikan keselamatan pengguna atau orang lain. Ini sering ditemukan dalam petunjuk keselamatan kerja atau petunjuk penggunaan produk berbahaya. Selanjutnya, standar dan konsistensi. Teks prosedur dapat digunakan untuk memastikan bahwa tugas atau proses dijalankan sesuai dengan standar tertentu dalam menciptakan konsistensi dalam hasil. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi. Teks prosedur dapat mencantumkan cara mengukur atau mengevaluasi hasil dari tugas atau proses yang dilakukan. Ini penting dalam pengendalian kualitas dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Teks prosedur juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif dalam lingkungan bisnis, organisasi, atau industri tertentu. Selanjutnya yaitu poin C, mengenali unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Yaitu yang poin ke-6, menelah kalimat pelepasan pada teks prosedur. Pada teks prosedur, langkah-langkah panduan dapat dihubungkan dengan kata penghubung seperti kemudian, berikutnya, dan setelah ini. Terkadang penulis menggunakan kata-kata tersebut sehingga terlalu sering diperlukan pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Umumnya, pelepasan ini terjadi pada kalimat majemut rapatan, yaitu gabungan beberapa kalimat tunggal yang memiliki subjek atau predikat atau objek yang sama. Perhatikan atau beberapa contoh pelepasan dalam prosedur membuat puding di bawah ini. Yang pertama, masukkan sebungkus agar-agar, jeli, dan susu cair sebanyak 500 ml. Kemudian aduk agar-agar, jeli, dan susu sampai larut dalam air. Yang kedua, masak. Campuran agar-agar, jeli, dan susu di atas api. Yang ketiga, tambahkan gula. Kemudian aduk terus campuran yang sedang dimasak ini selama 30 menit. Yang keempat, setelah mendidih, matikan api. Kemudian aduk lagi selama 1 menit. Sehingga puding sudah jadi. Yang kelima, tuang puding dalam cetakan. Berikutnya, setelah puding agak dingin, simpan dalam lemari es. Poin ketujuh yaitu mengenali kalimat ajakan dan larangan dalam teks prosedur. Mengenali kalimat ajakan dan larangan dalam teks prosedur adalah kunci untuk memahami instruksi dengan benar. Berikut ada beberapa ciri umum dari kedua jenis kalimat ini. Yang pertama itu kalimat ajakan, menggunakan kata kerja perintah. Kalimat ajakan seringkali menggunakan kata kerja perintah seperti minta, buat, siapkan, tambahkan, atau ikut. Yang kedua, dorongan untuk melakukan tindakan tertentu. Kalimat ini memberitahu pembaca untuk melakukan tindakan atau langkah tertentu. Contohnya, minta campurkan semua bahan dalam mangkuk. Yang ketiga, tujuan positif. Kalimat ajakan bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam prosedur. Mereka memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Yang keempat, umumnya bersifat positif. Kalimat ajakan cenderung bersifat positif dan mendukung dalam mencapai tujuan prosedur. Contoh kalimat ajakan dalam teks prosedur yaitu tambahkan garam secukupnya untuk memberi rasa pada masakan. Siapkan semua alat yang Anda butuhkan sebelum memulai pekerjaan. Yang kedua yaitu kalimat larangan, menggunakan kata-kata negatif atau larangan. Kalimat larangan menggunakan kata-kata negatif seperti jangan, hindari, larang, atau tidak boleh. Menginstruksikan untuk menghindari tindakan tertentu. Kalimat ini memberitahu pembaca untuk tidak melakukan tindakan atau langkah tertentu. Mereka memberikan peringatan tentang apa yang harus dihindari. Tujuan untuk mencegah kesalahan atau bahaya. Kalimat larangan bertujuan untuk mencegah kesalahan atau situasi berbahaya yang dapat terjadi jika tindakan tertentu dilakukan. Umumnya bersifat negatif atau pencegahan. Kalimat larangan cenderung bersifat negatif dan menyarankan agar pembaca menghindari tindakan tertentu. Contoh kalimat larangan dalam teks prosedur yaitu jangan menyentuh permukaan yang panas tanpa menggunakan sarung tangan yang tahan panas. Hindari mencampurkan dua bahan kimia yang berpotensi berbahaya jika dicampur. Dengan mengenali perbedaan antara kalimat ajakan dan larangan dalam teks prosedur, kita dapat lebih mudah mengikuti instruksi dengan benar dan menghindari kesalahan yang dapat berdampak negatif.
Itu saja pemaparan materi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auraya Sinta Saidina dengan NIM A1M122035. Baiklah, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi bab 3 bagian C, yaitu mengenali unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Poin ketiga yaitu mengenali kalimat inversi dalam teks prosedur. Kalimat inversi adalah kalimat yang struktur kata kerjanya dibalik dari pola umum seperti kata kerja di depan subjek dalam teks prosedur. Contoh kalimat inversi adalah muncullah hasilnya setelah bahan telah dicampur secara merata. Di sini kata kerja muncul mendahului subjek hasilnya yang merupakan contoh dari kalimat inversi. Poin keempat, mengenali ragam kalimat dalam teks prosedur. Dalam sebuah teks prosedur, terdapat beberapa ragam kalimat yang biasanya digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah atau prosedur tertentu. Beberapa ragam kalimat yang umum dalam teks prosedur antara lain, yang pertama itu kalimat perintah. Kalimat ini digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah kepada pembaca. Contohnya, ambil bahan yang diperlukan. Nah, yang kedua, kalimat deskripsi. Kalimat ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan bagian-bagian atau komponen dari prosedur. Contohnya, komponen A harus terhubung ke komponen B. Yang ketiga, kalimat penjelasan. Kalimat ini diberikan penjelasan tambahan tentang mengapa atau bagaimana suatu langkah harus dilakukan. Contohnya, ini penting untuk mencegah kebocoran. Yang keempat, kalimat pilihan. Kadang-kadang dalam teks prosedur ada pilihan yang diberikan kepada pembaca. Contohnya, Anda dapat menggunakan jenis cat A atau jenis cat B. Yang kelima, kalimat peringatan. Kalimat ini digunakan untuk memberikan peringatan terhadap risiko atau hal-hal yang perlu dihindari. Contohnya, pastikan Anda menggunakan pelindung mata. Yang keenam, kalimat konjungsi. Kalimat ini digunakan untuk menghubungkan langkah-langkah atau ide-ide dalam teks prosedur. Contohnya, setelah selesai dengan langkah ini, lanjutkan ke langkah berikutnya. Poin yang ketujuh, kalimat kesimpulan. Pada akhir teks prosedur, biasanya terdapat kalimat kesimpulan yang merangkum proses atau langkah-langkah yang telah dijelaskan. Contohnya, dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan menghasilkan penyelesaian tugas. Dengan mengenali berbagai ragam kalimat ini, dalam teks prosedur, pembaca akan lebih mudah memahami atau mengikuti petunjuk yang diberikan. Nah, untuk poin yang kelima, teks prosedur memiliki struktur yang terdiri dari pengenalan, langkah-langkah, dan penutup. Pengenalan memperkenalkan tujuan atau konteks prosedur. Langkah-langkah menjelaskan tindakan yang harus diambil secara terurut. Penutup bisa berisi kesimpulan atau rekomendasi. Poin yang keenam, mengenali adverbia dalam teks prosedur. Adverbia dalam teks prosedur adalah kata-kata atau frasa yang memberikan informasi tentang bagaimana, kapan, di mana, mengapa, atau seberapa sering suatu tindakan harus dilakukan dalam prosedur yang diuraikan dalam teks tersebut. Contoh adverbia dalam teks prosedur adalah secara perlahan, secepat mungkin, dengan hati-hati, dan sebagainya. Adverbia membantu memahami tata cara atau langkah-langkah yang lebih baik dalam menjalankan prosedur yang dijelaskan. Poin ketujuh, mengenali teks prosedur dalam fiksi. Teks prosedur dalam fiksi adalah bagian dari narasi yang menjelaskan langkah-langkah atau proses yang harus diikuti oleh karakter dalam cerita untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu tugas. Ini bisa berupa petunjuk untuk melakukan sesuatu, seperti mempersiapkan suatu rencana atau memecahkan masalah yang membangun alur cerita dan menambah elemen dramatis. Bagian D, menyajikan teks prosedur melalui berbagai media. Poin pertama, perancang teks prosedur sederhana. Nah, untuk contoh teks prosedur sederhana, seperti membuat secangkir teh. Yang pertama itu harus menentukan judul, seperti cara membuat teh. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti 1 kantong teh, 1 cangkir air panas, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh susu. Habis itu langkah-langkah. Untuk langkah yang pertama,
yaitu panaskan air hingga mendidih. Anda dapat menggunakan ketel listrik atau panci kecil. Langkah yang kedua, siapkan cangkir atau akan digunakan untuk menyajikan teh. Langkah yang ketiga, masukkan 1 kantong teh ke dalam cangkir. Langkah yang keempat, jika Anda suka teh manis, tambahkan 1 sendok teh gula ke dalam cangkir. Langkah yang kelima, tuangkan air panas ke dalam cangkir hingga kantong teh terendam sepenuhnya. Langkah yang keenam, aduk teh dengan sendok jika Anda menambahkan gula atau susu. Langkah yang ketujuh, siapkan teh meresap dalam 2 atau 3 menit untuk rasa yang optimal. Terus langkah yang ke-8, angkat kantong teh dengan hati-hati dan buangnya. Langkah yang ke-9, teh siap disajikan dan selamat menikmati. Pastikan untuk berhati-hati saat bekerja dengan air panas dan sesuaikan gula dan susu sesuai dengan preferensi pribadi Anda. Semoga berhasil. Nah, seperti itulah contoh teks prosedur sederhana. Terus poin yang kedua yaitu menyajikan teks prosedur visual. Untuk panduan singkat tentang bagaimana menyajikan teks prosedur visual, yaitu yang pertama, judul. Mulailah dengan menuliskan judul prosedur di bagian atas halaman. Judul harus jelas dan menggambarkan tindakan atau proses yang akan dijelaskan. Yang kedua, gambar atau ilustrasi. Sisipkan gambar ilustrasi yang relevan di sebelah kanan atau kiri teks prosedur. Gambar ini harus sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan dalam teks. Terus poin yang ketiga yaitu deskripsi langkah. Untuk setiap langkah dalam prosedur, tuliskan deskripsi yang jelas dan singkat di sebelah gambar. Gunakan kalimat yang mudah dimengerti dan hindari istilah teknis yang tidak dikenal pembaca. Terus yang keempat, nomor langkah. Beri nomor pada setiap langkah agar pembaca dapat mengikuti urutan dengan baik. Yang kelima, simbol atau simbol grafis. Jika diperlukan, gunakan simbol atau simbol grafis seperti panah, lingkaran, atau tanda centang untuk menyoroti bagian-bagian penting dalam gambar. Yang keenam, menggunakan warna. Jika memungkinkan, gunakan warna untuk membedakan elemen penting atau menyoroti area tertentu dalam gambar. Yang ketujuh, gunakan ruang yang baik. Pastikan Anda cukup ruang antara teks, gambar, dan batas halaman untuk memastikan tampilan yang bersih dan teratur. Yang kedelapan, label dan keterangan. Sisipkan label atau keterangan di bawah gambar jika diperlukan untuk menjelaskan elemen-elemen tertentu. Yang kesembilan, pengujian. Sebelum membagikan teks prosedur visual, uji terlebih dahulu dengan orang lain untuk memastikan kesederhanaan dan kelengkapan instruksinya. Yang ke-10, format dan presentasi. Pastikan teks prosedur visual memiliki format yang seragam dan rapi. Gunakan jenis yang mudah dibaca dan gunakan jenis huruf yang mudah dibaca dan pilih ukuran font yang sesuai. Yang ke-11, keselamatan. Jika prosedur melibatkan aspek keselamatan, pastikan untuk mencantumkan peringatan yang sesuai dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Yang ke-12, gunakan gunakan aksesori. Jika diperlukan, tambahkan kotak dialog atau panah kecil untuk menunjukkan di mana pengguna harus mengklik atau mengetuk dalam aplikasi atau perangkat. Ingatlah untuk selalu memikirkan pembaca Anda dan pastikan teks prosedur visual Anda mudah dipahami dan diikuti. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia dengan stambuk A1M1027. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 4. Bagian A itu menganalisis teks berita. Materi pertama adalah memahami isi berita dengan strategi prediksi. Strategi prediksi adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami isi berita dengan mencoba meramalkan apa yang mungkin terjadi berdasarkan informasi yang disajikan dalam berita tersebut. Berikut langkah-langkah untuk memahami isi berita dengan strategi prediksi. Yang pertama itu, identifikasi topik utama. Tentukan topik utama atau subjek dari berita tersebut. Apa yang sedang dibicarakan dalam berita ini. Yang kedua, analisis informasi. Pelajari informasi yang disajikan dalam berita termaksud
fakta, data, pernyataan, dan kutipan apa yang diketahui dari berita ini. Yang ketiga itu identifikasi isu utama, cari tahu isu-isu utama yang dibahas dalam berita, apakah ada konflik, perubahan, atau perkembangan penting yang dijelaskan. Yang keempat itu identifikasi tren, amati tren atau pola yang muncul dari informasi yang mungkin terjadi berdasarkan informasi ini. Yang kelima itu prediksi kemungkinan hasil berdasarkan informasi yang telah Anda pelajari. Cobalah ramalkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya dalam konteks berita tersebut, apakah ada skenario yang dapat Anda perkirakan. Yang kelima itu pertimbangan sumber dan keandalan. Pastikan Anda juga mempertimbangkan keandalan sumber berita yang Anda baca, apakah sumbernya terpercaya. Yang keenam itu memperbaharui informasi. Pantau terus berita tersebut dan perbaharui prediksi Anda seiring berkembangnya berita yang baru. Dengan menggunakan prediksi strategi, Anda dapat lebih baik memahami implikasi dan mempertahankan dari berita yang Anda baca, serta merencanakan tindakan atau respon yang sesuai. Ingatlah bahwa prediksi selalu memiliki unsur ketidakpastian, jadi penting untuk terus memperbaharui pemahaman Anda seiring berjalannya waktu. Mencari kosakata baru untuk memahami berita. Mencari kosakata baru adalah langkah yang baik untuk memperluas wawasan Anda tentang berita dan meningkatkan kemampuan literasi berita Anda. Berikutnya beberapa cara untuk mencari kosakata baru. Baca beragam sumber berita. Berita dari berbagai sumber seringkali menggunakan kosakata yang berbeda-beda. Jadi, luangkanlah waktu untuk membaca berita dari berbagai sumber agar dapat mengeksplorasi kosakata yang beragam. Yang kedua itu buat catatan. Saat Anda membaca berita, jangan ragu untuk mencatat kata-kata yang tidak Anda kenal atau yang terdengar baru selanjutnya. Carilah definisi dan contoh penggunaannya. Selanjutnya, menggunakan kamus. Gunakan kamus bahasa Anda, baik itu kamus cetak maupun kamus daring, untuk mencari arti dan penjelasan kata-kata yang tidak Anda ketahui. Selanjutnya, manfaat aplikasi pembelajaran bahasa. Ada banyak aplikasi pembelajaran bahasa yang dapat membantu Anda memperkaya kosakata. Beberapa aplikasi populer termasuk Duolingo, Memrise, dan Anki. Selanjutnya, ikuti program pelatihan kata. Beberapa situs web dan platform pembelajaran daring menawarkan program pelatihan kosakata khusus yang dapat membantu Anda untuk memahami dan mengingat kata-kata baru. Selanjutnya, terlibat dalam diskusi. Bergabung dalam diskusi tentang berita atau topik tertentu di forum atau media sosial dapat membantu Anda berinteraksi dengan orang lain yang menggunakan kosakata berbeda. Selanjutnya, simpan dan gunakan. Setelah Anda mempelajari kata-kata baru, cobalah untuk menggunakannya dalam percakapan sehari-hari atau dalam menulis. Praktik adalah kunci untuk mengingat kosakata baru. Selanjutnya, pelajari terminologi khusus atau adalah jika Anda sering membaca berita tentang topik tertentu seperti ekonomi atau ilmu pengetahuan, pelajarilah istilah dan kosakata khusus dalam bidang tersebut. Mencari kosakata baru adalah proses berkelanjutan yang dapat membantu Anda memahami berita dengan lebih baik dan mengembangkan kemampuan berbahasa Anda. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan pemahaman Anda terhadap konteks berita yang lebih kompleks. B. Mengenali karakteristik berbagai media informasi. Yang pertama itu berita cetak. Membandingkan berita cetak dan digital. Berita cetak dan digital memiliki beberapa perbedaan signifikan. Yang pertama itu berita cetak ditemukan dalam bentuk fisik seperti surat kabar atau majalah, sedangkan berita digital tersedia dalam format online
termasuk situs web berita, aplikasi berita, dan platform media sosial. Selanjutnya yang kedua itu aksesibilitas. Berita digital dapat diakses secara instan dari perangkat seperti komputer, tablet, ataupun smartphone dengan koneksi internet. Sementara itu, berita cetak memerlukan cetakan fisik dan distribusi yang memakan waktu. Yang ketiga, interaktivitas. Berita digital seringkali lebih interaktif, memungkinkan pembaca untuk memberi komentar, berbagi, atau berpartisipasi dalam jajak pendapat secara langsung. Berita cetak umumnya lebih statis dan tidak menyediakan opsi interaksi langsung. Yang ketiga, pembaruan berita. Berita digital dapat diperbaharui dengan cepat seiring berjalannya waktu, sedangkan berita cetak memiliki jadwal cetak tertentu, biasanya harian atau mingguan, dan tidak dapat diperbarui secara instan. Selanjutnya, biaya. Berita cetak biasanya memerlukan biaya berlangganan atau pembelian fisik, sementara banyak berita digital dapat diakses secara gratis, meskipun beberapa situs web berita mungkin memiliki model berlangganan. Selanjutnya, ketersediaan konten. Berita digital seringkali memiliki lebih banyak konten tambahan seperti video, galeri foto, dan tautan yang memperkaya pengalaman membaca. Selanjutnya, rencana cetak. Berita cetak seringkali memiliki tata cetak yang lebih khas dengan headline yang besar, foto besar, dan desain yang lebih terstruktur. Sementara berita digital memiliki format yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan. Selanjutnya, dalam lingkungan. Berita cetak dapat menciptakan dampak lingkungan negatif karena penggunaan kertas dan percetakan besar-besaran, sedangkan berita digital memiliki dampak yang lebih kecil dalam penggunaan sumber daya alam. Keputusan untuk menggunakan berita cetak atau digital tergantung secara preferensi pribadi, ketersediaan akses dan kebutuhan individu. Banyak orang memanfaatkan keduanya untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua itu menganalisis berita audiovisual. Menganalisis berita audiovisual melibatkan pemahaman dan penilaian terhadap konten berita yang disampaikan dalam bentuk video atau audio. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda ketahui untuk menganalisis berita audiovisualis. Yang pertama itu identifikasi sumber. Pertama, identifikasi sumber berita. Siapa yang membuat atau menyampaikan berita ini? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Cobalah mencari informasi tentang reputasi sumber berita tersebut. Yang kedua, tinjau isi berita. Perhatikan apa yang disampaikan dalam berita tersebut. Apakah informasi utama yang ingin disampaikan? Perhatikan apakah berita tersebut berfokus pada fakta atau apakah terdapat opini atau pendapat subjektif. Amati apakah ada kutipan atau klip video yang mendukung informasi yang disampaikan. Yang ketiga, evaluasi kebenaran dan akurasi. Verifikasi fakta yang disampaikan dalam berita. Apakah ada bukti atau referensi yang mendukung klaim yang dibuat dalam berita tersebut. Perhatikan apakah ada kesalahan faktual atau pengabaian terhadap fakta yang penting. Selanjutnya, pemahaman konteks. Cobalah memahami konteks berita. Mengapa berita ini lebih relevan atau penting? Apakah ada informasi tambahan yang perlu diketahui untuk memahami gambaran keseluruhan? Tinjau apakah ada bias atau penyajian berita, baik dalam seleksi naratif atau visual. Selanjutnya itu identifikasi sumber pendukung. Apakah ada sumber tambahan atau yang dikutip dalam berita? Cobalah untuk mengevaluasi kredibilitas mereka. Perhatikan apakah ada pendapat berbeda yang diwakili dalam berita atau apakah hanya satu sudut pandang yang disajikan. Selanjutnya, evaluasi gaya jurnalistik.
Tinjau beberapa berita tersebut disajikan secara audiovisual. Apakah ada elemen visual seperti gambar atau video yang mempengaruhi cara berita disampaikan? Perhatikan apakah ada upaya untuk mempengaruhi emosi atau opini penonton melalui penggunaan gambar atau suara. Selanjutnya, perhatikan tanggal publikasi. Pastikan untuk memeriksa tanggal publikasi berita, apakah berita tersebut masih relevan atau sudah kadaluarsa. Menganalisis berita audiovisual memerlukan ketelitian dalam kehati-hatian, terutama dalam era informasi digital di mana informasi atau hoax dapat menyebar dengan cepat. Selalu berusaha untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan melakukan penilaian kritis terhadap konten berita yang Anda konsumsi. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang berjudul mengidentifikasi unsur berita. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Adrian. Mungkin langsung saja. Mengidentifikasi unsur berita. Jadi, mengidentifikasi unsur berita itu terbagi dari beberapa. Yang pertama, mengidentifikasi unsur berita di berbagai media. Nah, unsur-unsur berita yang umumnya terdapat dalam berbagai media adalah yang pertama, judul atau headline. Judul berita harus mencerminkan inti dari berita itu sendiri dan biasanya disusun agar menarik perhatian pembaca. Kemudian yang kedua, lead atau pengantar. Lead merupakan paragraf pertama berita yang berisi informasi penting seperti siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Kemudian yang ketiga, tubuh berita atau body. Tubuh berita berisi informasi lebih lanjut tentang peristiwa atau topik yang dibahas. Ini mencakup laporan, kutipan dari sumber, fakta, data, dan konteks yang mendalam. Kemudian yang keempat, sumber dan kutipan. Berita yang baik mencantumkan sumber informasi dan mungkin mencakup kutipan langsung dari sumber tersebut. Kemudian yang kelima, foto atau gambar. Media sering menggunakan gambar untuk mengilustrasikan berita. Gambar ini dapat memberikan visualisasi tambahan tentang topik yang dibahas. Kemudian yang keenam adalah grafik atau grafis. Untuk berita yang melibatkan data kompleks, grafik atau grafis dapat digunakan untuk menyajikan informasi dengan lebih jelas. Kemudian yang ketujuh, sumber informasi. Berita harus mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang digunakan seperti narasumber, laporan resmi, atau studi ilmiah. Kemudian 8, waktu dan tempat. Berita biasanya mencakup informasi tentang kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian 9, konteks. Berita sering menyediakan konteks yang membantu pembaca memahami latar belakang peristiwa atau isu yang dibahas. Kemudian 10, opini atau analisis. Jika relevan. Kemudian beberapa berita juga mencakup opini atau analisis dari penulis atau pakar untuk memberikan pandangan yang lebih dalam tentang topik tersebut. Kemudian 11, pembatas atau separator. Dalam media cetak atau online, berita yang sering dipisahkan oleh pembatas atau tanda baca tertentu untuk memudahkan pembaca dalam navigasi. Kemudian 12, tanggal dan sumber. Berita harus mencantumkan tanggal publikasi dan sumber media yang menerbitkannya. Kemudian 13, hyperlink atau berita online. Dalam berita online, hyperlink dapat digunakan untuk menghubungkan pembaca ke sumber tambahan atau artikel terkait. Kemudian pembahasan yang berikutnya itu menelaah unsur kebahasan dalam teks berita. Kemudian mencermati unsur kebahasan dalam berita, eksplanasi. Unsur kebahasan dalam berita eksplanasi meliputi pengguna bahasa dan gaya penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan, memberikan pemahaman yang jelas, dan memastikan informasi disampaikan dengan baik kepada pembaca. Ada beberapa unsur kebahasan yang biasanya ditemui dalam berita eksplanasi, yaitu yang pertama, bahasa yang jelas dan sederhana.
Berita eksplanasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca umum. Kata-kata dalam frasa yang kompleks atau teknis sering dijelaskan atau disederhanakan. Kemudian yang kedua, struktur yang teratur. Berita eksplanasi biasanya memiliki struktur yang teratur dengan pengenalan atau lead, tubuh berita yang berisi penjelasan dan kesimpulannya yang merangkum inti informasi. Kemudian yang ketiga, definisi dan penjelasan. Berita ini seringkali mencangkup definisi dan penjelasan untuk konsep atau istilah yang mungkin tidak akar bagi pembaca. Kemudian yang keempat, ilustrasi visual. Nah, untuk membantu pemahaman, berita eksplanasi dapat menyertakan ilustrasi visual seperti grafik, diagram, atau gambar yang relevan. Kemudian yang kelima, contoh dan analogi. Untuk menjelaskan konsep yang kompleks, berita biasanya menggunakan contoh konkret atau analogi yang mudah dipahami. Kemudian yang keenam, kalimat yang singkat dan jelas. Penulis berita eksplanasi cenderung menggunakan kalimat yang singkat dan jelas untuk meminimalkan kebingungan. Kemudian yang ketujuh, kutipan sumber. Jika ada kutipan dari sumber-sumber yang memberikan wawasan atau penjelasan tambahan, berita eksplanasi dapat mencantumkannya. Kemudian 8. Flow atau penjelasan yang lancar. Berita ini dirancang agar penjelasan mengalir dengan baik dari suatu konsep ke konsep berikutnya, membantu pembaca melalui pembahasan yang bertahap. Kemudian 9. Tidak terlalu teknis. Nah, penulis berita eksplanasi cenderung menghindari penggunaan istilah teknis yang tidak dikenal oleh pembaca umum, atau jika perlu istilah tersebut dijelaskannya. Kemudian yang ke-10, kesimpulan. Nah, kesimpulan yang ringkas. Nah, berita eksplanasi sering diakhiri dengan kesimpulan atau ringkasan singkat yang merangkum inti dari apa yang telah dijelaskan dalam berita. Kemudian 11, terlibat dengan pembaca. Nah, dalam beberapa kasus, berita eksplanasi dapat mencoba melibatkan pembaca dengan pertanyaan, interaksi sosial media, atau ajakan untuk berpikir lebih dalam tentang topik tersebut. Nah, kemudian menelisik berita palsu. Menganalisis sumber berita. Analisis sumber berita adalah proses kritis untuk menilai kendala, objektivitas, dan kualitas berita yang Anda konsumsi. Nah, analisis isi berita terbagi. Yang pertama, kepentingan dan bias pertimbangan. Apakah sumber berita memiliki kepentingan atau bias tertentu yang dapat mempengaruhi penyajian berita. Nah, waspadai berita yang terlalu memihak atau ekstrim. Kemudian, yang kedua, gaya penulisan. Nah, perhatikan apakah berita menggunakan bahasa yang netral atau emosional. Berita yang menggunakan bahasa ekstrim atau provokatif cenderung kurang objektif. Kemudian yang ketiga, sumber informasi. Nah, periksa apakah berita mencantumkan sumber-sumber informasi yang dapat diverifikasi. Nah, berita yang mengutip sumber anonim atau tidak dapat diverifikasi harus dilihat dengan skeptis. Kemudian menulis berita. Nah, menulis berita adalah proses penyusunan dan penulisan informasi yang disajikan dalam bentuk berita. Nah, berita adalah cerita singkat atau laporan yang menyampaikan fakta, peristiwa, atau informasi penting kepada audiens. Kemudian tujuan utama menulis berita adalah memberikan informasi yang akurat, objektif, dan relevan kepada pembaca atau pemirsa. Nah, kemudian berita biasanya mencakup elemen-elemen. Yang pertama, fakta penting. Berita harus memberikan informasi tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa peristiwa atau topik yang dibahas terjadi. Kemudian ini disebut sebagai 5W atau who, what, when, where, why. Kemudian yang kedua, objektivitas. Nah, di objektivitas, penulis berita harus berusaha untuk tetap netral dan objektif. Mereka seharusnya tidak memasukkan opini pribadi atau bias dalam laporan berita mereka. Kemudian ketiga, ketetapan waktu. Berita harus mencerminkan peristiwa yang terjadi dalam waktu yang relatif dekat dengan saat pemberitaan. Kemudian, berita yang lebih aktual cenderung. Nah, keempat, kutipan dan sumber penulis. Kutipan dan sumber. Penulis berita sering mengutip sumber-sumber yang relevan, seperti wawancara dengan saksi atau pakar, atau merujuk pada laporan resmi. Kemudian, yang kelima, gaya penulisan yang jelas. Nah, penulisan berita harus mudah dipahami dengan bahasa yang sederhana dan jelas.
Judul berita harus mencerminkan isi dan menarik perhatian. Kemudian 6. Ringkasan singkat. Nah, berita harus disusun sedemikian rupa sehingga informasi paling penting muncul di awal, dikutip oleh informasi tambahan yang lebih rinci. Ketujuh, kejujuran dan etika. Nah, integritas jurnalisme adalah aspek kunci dalam menulis berita. Penulis berita harus selalu berpegang pada prinsip kejujuran, akurasi, dan perlindungan privasi individu. 8. Menjadi pewarta muda. Nah, pewarta muda adalah istilah yang mengacu pada seseorang yang masih relatif muda dan sedang memulai atau berkarir dalam bidang jurnalisme atau penyiaran. Nah, mereka adalah individu yang tertarik pada profesi jurnalis atau reporter, tetapi mungkin masih dalam tahap pembelajaran atau memulai karir mereka dalam industri berita. Kemudian, pewarta muda dapat merangkum berita, melakukan wawancara, menulis artikel, menghasilkan laporan berita, atau membuat konten berita untuk berbagai platform media, termaksud surat kabar, situs web berita, radio, televisi, atau media sosial. Nah, mereka biasanya memiliki semangat untuk mengejar berita dan mungkin masih dalam proses pengembangan keterampilan dan pengalaman dalam bidang jurnalisme. Kemudian, pewarta muda. Nah, pewarta muda sering memiliki peran penting dalam melaporkan peristiwa-peristiwa terkini dan memberikan perspektif generasi muda dalam liputan berita dengan berfokus pada pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam profesi jurnalis seiring berjalannya waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan membahas dua teori yang menurut kelompok kami relevan diaplikasikan pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini dua rekan saya akan membahas dua materi tersebut. Teori behaviorisme adalah pandangan dalam psikologi yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Pendekatan ini menganggap bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan pembelajaran melalui pengalaman. Salah satu tokoh terkenal dalam teori ini adalah Ivan Pavlov yang melakukan penelitian tentang kondisi refleks. Pendekatan teori behaviorisme berfokus pada konsep belajar melalui rangsangan dan respon. Teori ini menganggap bahwa perilaku dapat diubah melalui pelatihan dan penguatan. Contohnya adalah eksperimen dengan hewan percobaan seperti eksperimen Skinner tentang operant condition. Sementara pendekatan ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam psikologi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa ia berlalu memuaskan perhatian pada perilaku luar tanpa mempertimbangkan proses mental internal. Namun, teori ini masih memiliki dampak dalam bidang psikologi dan pendidikan hingga saat ini. Teori yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Pendekatan teori konstruktivisme adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memandang siswa sebagai aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Teori ini mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses konstruksi pengetahuan oleh siswa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dapat memfasilitasi pembelajaran dengan memberikan proyek atau tugas yang memungkinkan siswa untuk aktif dalam membangun pemahaman mereka tentang bahasa. Kesimpulannya, teori yang relevan digunakan dalam proses pembelajaran yaitu teori behaviorisme dan teori konstruktivisme. Oke, baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.